Desa Winongo masih jauh nggak ya? Kita di sini dulu aja sampai pagi. Percaya malam jahanam. Film dibuka pada saat malam hari di Desa Winongo pada tahun 1965, digegerkan dengan kematian lurah yang mengerikan. Jasad Pak Lurah ditemukan dengan tubuh yang penuh luka. Beberapa warga menduga kalau pelaku pembunuhan Pak Lurah adalah orang terdekatnya yang mengetahui aktivitasnya sehari-hari. Seorang wartawan terlihat sibuk mengabadikan momen menyedihkan itu, hingga sebuah botol berisi peledak dilempar ke tengah warga. Seorang pria yang melayat menjadi korban, di mana tubuhnya terbakar api karena ledakan tersebut. Lemparan api itu berasal dari belakang rumah Pak Lurah. Warga yang kesal pergi mencari sumber dari lemparan api itu, hingga menemukan seorang pria dengan penutup kain hitam di wajahnya. Sedangkan sebagian warga sibuk memadamkan api yang mulai menyebar ke seluruh rumah Pak Lurah. Pria bersarung hitam itu berusaha melarikan diri, namun tetap tertangkap. Warga menginterogasi pria itu, namun ia tak mau menjawab. Hingga akhirnya warga yang kesal menusukkan pisau ke tubuhnya, hingga ia pun tewas. Kebakaran di rumah Pak Lurah sudah tak bisa dipadamkan lagi. Api yang sudah semakin membara. Scene kemudian berpindah setelah puluhan tahun berlalu di Jakarta pada 30 September 2023. Seorang kolonel yang bernama Infanteri Wiryanegara menghembuskan nafas terakhirnya dan akan segera dimakamkan. Randy, cucu pertama kakek Wirya, masuk ke ruangan sembari mengingat pesan rahasia sang kakek yang terungkap sebelum wafat. Kakek Wirya berwasiat untuk dikuburkan di sebuah desa, di mana ia menuliskan alamat desa tersebut di secari kertas yang tersimpan di laci meja kerja si kakek. Randy juga berharap bisa menemukan keberadaan kedua orang tua kandungnya ketika nanti sampai di desa itu. Tak berselang lama, Martin dan Siska masuk ke dalam ruangan dan berkata jika Pak Tarja sudah siap untuk berangkat dengan menggunakan ambulan. Randy, Siska, dan Martin membawa jasad sang kakek untuk dikuburkan di Desa Winongo yang menyimpan sejumlah rahasia kelam dari masa lalu si kakek. Perjalanan itu makan waktu yang cukup lama. Siska ketiduran di kursi belakang. Randy sibuk memeriksa GPS untuk menuju ke Desa Winongo. Namun, saat sampai di tengah hutan, sinyal ponselnya pun menghilang dan tak ada akses internet lagi. Pak Tarja berinisiatif untuk menanyakan arah jalan pada seorang petani yang sedang mengangkut kayu bakar. Setelah mendapatkan petunjuk, akhirnya mereka sampailah di Desa Winongo. Jalan di sana hanya tanah dan bebatu. Baru saja melewati gerbang masuk desa, mobil ambulans Pak Tarja mogok di tengah jalan. Pak Tarja meminta bantuan Randy dan Martin untuk mendorong mobil ke tepi jalan. Siska ikut turun mendorong mobilnya hingga berhasil menyala. Saat mereka pergi, terlihat seorang kakek-kakek yang memperhatikan mereka. Sebelum malam tiba, semua warga sibuk membuat sesajen di depan rumah dan menggantungkan dedaunan kering untuk menolak bala. Randy dan yang lainnya sampai di perkampungan saat hari sudah malam. Mereka heran mengapa semua rumah tidak ada yang menyalakan lampu. Mobil ambulans lagi-lagi mogok. Pak Tarja meminta Randy dan Martin untuk mendorong mobilnya lagi agar bisa parkir di dalam gerbang. Di luar bangunan itu terdapat kayu bertuliskan Abad Toir atau tempat perjanggalan Desa Winongo sejak tahun 1930. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di sana. Di tempat lain, warga Desa Winongo tak boleh menyalakan suara apapun termasuk TV, karena pada malam itu adalah peringatan malam jahanam. Randy, Martin, Siska, dan Pak Tarja tidur di dalam ambulans. Randy yang tak bisa tidur memilih untuk turun dari mobil dan menyalakan lampu gedung penjanggalan. Ia pun masuk ke dalam untuk mencari toilet karena kebelet pipis. Randy yang tak menemukan toilet di sana, Randy terpaksa pipis di bawah toilet.
Dan secara tak mengejutkan, ada sosok mengerikan muncul dari atas pohon. Tempat lain, gadis yang menonton TV tadi dirasuki oleh iblis yang membuat tubuhnya memberontak sambil teriak histeris. Ia bertingkah semakin brutal hingga menyerang ayahnya sendiri. Sementara Randy yang dikejar makhluk aneh tadi masuk ke dalam hutan, sempat terjatuh karena kesandung ranting. Anehnya, hantu itu malah berhenti dan seketika pergi begitu saja. Randy lalu berjalan kaki menuju kembali ke ambulans. Saat itu, Randy juga melihat sosok gadis yang kerasukan tadi berjalan di dinding rumah sambil menyerang ayahnya. Setelah berhasil membunuh sang ayah, gadis itu menari dan ketawa puas. Randy yang ketakutan berlari kencang hingga tiba-tiba ada sosok wanita yang menggelantung di atasnya tanpa ada yang menolong. Hantu yang berwujud manusia tadi lagi berkumpul di balai desa, seperti sedang mencari mangsa yang bisa dijadikan tumbal. Saat Randy akan pergi, seorang penduduk desa yang bernama Marnie menolongnya. Ia meminta Randy tetap diam dan ikut ke rumahnya secepat mungkin sebelum terjebak bahaya. Di tempat lain, Siska, Martin, dan Pak Tarja masih tidur di dalam mobil ambulans, tanpa mereka sadari bahaya yang sedang mengintai mereka. Seketika itu, terjadi kerusuhan di tempat mereka istirahat. Martin bingung melihat kejadian itu dan membawa Siska untuk keluar dari mobil. Pak Tarja ikut keluar dan bersembunyi. Namun sayangnya, sosok hantu itu berhasil menemukannya dan langsung menyerang Pak Tarja. Pak Tarja berusaha melawan dengan pedang dan menebas kepala hantu itu. Hantu lainnya mulai menyerang Pak Tarja secara brutal dan dikeroyok. Pedang Pak Tarja pun direbut dan ditusuk berulang kali ke tubuh Pak Tarja. Siska dan Martin sama sekali tidak bisa menolong dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka lari untuk menghindari kerusuhan itu, sehingga mereka masuk ke dalam hutan, dan Siska terus menangis ketakutan, hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Randy, yang langsung ikut ke rumah Marnie. Sesampainya di sana, Dira adik Marnie membukakan pintu dengan wajah kebingungan karena melihat ketiga orang tak dikenal. Marnie langsung memperkenalkan Dira pada 3 pemuda kota itu yang hampir diserang hantu. Marnie dan Dira masuk ke dapur untuk membuatkan minuman. Siska menceritakan kejadian yang baru saja menimpa Pak Tarja pada Randy. Siska dan Martin masih terlihat sangat ketakutan. Randy meminta kedua temannya untuk tenang karena sekarang mereka sudah ada di tempat yang aman. Sekarang mereka harus memikirkan cara agar tetap selamat. Marnie berbisik pada Dira jika ketiga pemuda itu dalam bahaya besar. Dira pun tak mau ada korban jiwa lagi yang jadi tumbal para hantu-hantu tadi. Marnie bertanya apa tujuan mereka datang ke sana. Randy mengatakan kalau ia membawa jasad kakeknya untuk dimakamkan di desa itu. Sebagai pensiunan tentara, kakek Wirya dulu bertugas di desa Winongo. Marnie mengaku belum pernah mendengar ada seorang tentara yang bernama Wirya. Siska bilang kalau mobil ambulans masih terparkir di bangunan kosong di ujung desa. Pak Tarja jadi mangsa para hantu-hantu itu. Marnie dan Dira akhirnya menceritakan yang sebenarnya terjadi di desa itu. Di desa itu ada sebuah kepercayaan yang terjadi dalam setiap tahunnya, selama 3 malam berturut-turut. Di saat waktunya tiba, desa Winongo akan dihantui oleh roh-roh yang berseteru di sepanjang hidup mereka. Roh jahat itu merasuki warga desa yang melanggar aturan dan berbuat kerusakan, bahkan sampai melakukan bundir. Setiap pendatang yang masuk ke desa itu hampir selalu menjadi korban karena tidak percaya dengan tradisi malam jahanam. Cara mengatasi malam jahanam hanya dengan berlindung di rumah sambil melakukan pengajian. Marnie meminta mereka bertiga untuk menginap di rumahnya selama 3 hari ke depan. Setelah malam jahanam selesai, baru mereka bisa pulang. Marnie juga menceritakan awal mula malam jahanam. Pada tahun 1965, saat Malik dan Bahtiar terlibat perseteruan. 2 anak yang lahir di desa Winongo itu suka berlatih bela diri untuk mengesankan kolonel Belanda saat melakukan kunjungan.
Sebagai sahabat baik, mereka berdua tumbuh bersama hingga lulus SD. Bahtiar pindah ke kota, sementara Malik tetap di desa itu dan melanjutkan pendidikan di pesantren. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka bertemu di desa Winongo, tepat setelah kelulusannya. Mereka termasuk pemuda yang berpengaruh karena pengalaman di sekolah masing-masing. Perubahan yang dibawa dua sahabat itu justru menyebabkan kemunculan malapetaka Malam Jahanam. Desa Winongo memang terkenal sebagai tempat ternak dengan tempat penjualan terbesar saat itu. Satu bisnis dikuasai oleh ayah Mirna yang bernama Haji Malik yang merupakan keturunan dari kiai terpandang. Sementara bisnis milik Bahtiar yaitu jadi ketua pemuda rakyat yang organisasi berbau komunisme. Bahtiar merasa ada pergerakan dari aliran radikalis yang membuat kerusuhan di ibu kota. Tanpa disadari, Bahtiar telah menyerang sahabatnya sendiri yang memang berada di lingkungan agama yang tinggi. Sampai akhirnya terjadi perang dingin antara Malik dan Bahtiar, meskipun mereka tak tahu apa penyebabnya. Dimulai dari persaingan usaha dua sahabat itu hingga ke ranah pribadi. Marni masih ingat saat kecil dulu ia sering bermain di halaman rumah jagal yang memang luas dan rindang. Mira, kakak tertua Marni, adalah orang yang selalu menjaga anak-anak bermain di sana. Semenjak mengenal wartawan yang bernama Marzuki, Mira lebih sering berduaan, sampai akhirnya pun Mira hamil 2 bulan. Meskipun sudah menghamili gadis desa, Marzuki tak langsung pergi. Ia justru memberanikan diri untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sementara Marni lebih senang sembunyi dan selalu menyendiri di tempat yang tak bisa ditemukan oleh siapapun, kecuali ayahnya. Sebagai perwakilan buruh, Bahtiar menggerakkan rekan sesama buruh untuk menyambut kehidupan yang baru. Kesempatan untuk menjadi tuan tanah bagaikan impian yang tak mungkin didapatkan. Ia menegaskan persamaan tingkat ekonomi dari semua ini agar tidak ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Persaingan antara dua kelompok yang berbeda. Ideologi itu membuat suasana menjadi semakin memanas. Banyak dari mereka yang diculik dan digorok di tepi sungai. Para penghasut pun tertawa melihat kekejaman manusia yang tidak didasarkan sifat kemanusiaan. Bahkan pamflet organisasi yang dipasang di tembok musola pun menjadi masalah besar. Pak Lurah yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Pria itu terbunuh di jembatan dengan luka yang mengenaskan. Malam harinya saat pemakaman digelar, kedua belah pihak saling tuduh satu sama lain. Isu dan fitnah semakin berkembang di kalangan warga, hingga kegaduhan semakin panas. Malik dan Bahtiar menggelar pertemuan untuk mencari jalan tengah agar kerusuhan tak semakin melebar. Namun, kesepakatan tak pernah terwujud dan menyisakan kebencian yang semakin besar. Tak berselang lama, kerusuhan besar terjadi di ibu kota. Desa Winongo ikut memanas saat terjadi kerusuhan di Jakarta. Mereka mendengarkan radio yang memberitakan tentang gerakan simpatisan dewan di daerah. Bahtiar mengerahkan pengikutnya untuk merencanakan penyerangan. Begitupun dengan Malik yang sudah siap membela tanah air. Ia meminta Marzuki untuk membawa Mira dan Marni keluar dari desa sebelum terjadi kerusuhan besar. Kiai Malik memberikan tasbihnya pada Marzuki agar senantiasa dilindungi Allah. Sementara warga beramai-ramai membuat senjata dari bambu yang diruncingkan ujungnya. Di tempat lain, kelompok komunis mulai membuat senjata celurit yang menjadi simbol keberanian. Malam harinya, dua kelompok itu bertemu di rumah jagal desa Winongo untuk bertarung, dengan membawa obor dan meneriakkan slogan masing-masing. Mereka pun berlari maju saling membunuh. Marni bersama warga lain masih berjalan melewati hutan. Ia sampai harus terpisah dari Mira dan ditolong oleh satu keluarga yang ikut mengungsi. Pertarungan kedua sahabat itu, Malik dan Bahtiar, tak bisa dihindari lagi. Mereka saling adu kekuatan untuk memusnahkan gagasan yang tak sejalan satu sama lain. Mereka saling hantam hingga sama-sama bersimbah darah. Pada akhirnya kekuatan yang seimbang itu pun tumbang.
Seketika, Marzuki memerintahkan dua orang untuk menguburkan jasad Malik dan Bahtiar ke dalam satu lubang yang sama. Setelah melakukan tugasnya, Marzuki langsung membunuh keduanya tanpa rasa belas kasihan. Hingga kini, tak ada orang yang tahu di mana makam Malik dan Bahtiar berada. Randy yakin jika mereka bisa menemukan makam Malik dan Bahtiar, maka kutukan di desa Winongo ini akan berakhir. Jenazah dua orang itu sudah seharusnya dimakamkan dengan cara yang layak dan terpisah. Marni meminta Randy untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental, karena selama 2 malam ke depan mereka akan terus mendapatkan gangguan. Selesai ngobrol, mereka tidur di ruangan tamu dengan alas seadanya. Tak disangka pintu rumah Marni bergetar hebat, seperti ada orang di luar yang akan menerobos masuk. Setelah kunci kayu terlepas hingga suaranya membangunkan Siska. Ia berjalan menuju ke belakang rumah untuk memeriksa suara itu. Dan tubuh Siska yang gemetaran menutup pintu kembali dan Siska pun terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk Siska saja. Randy dan Martin berusaha menenangkan Siska yang masih ketakutan. Di pagi harinya, jasad Pak Tarja berhasil ditemukan warga dan dimakamkan bersama dengan jasad kakek Wirya. Sambil menaburkan kembang, Randy bercerita kalau dari kecil orang tuanya sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Namun, jasad orang tuanya tidak ditemukan. Di waktu yang sama, jenazah lain tiba di pemakaman untuk dikuburkan. Dira berkata jika semalam ada banyak orang yang kesurupan. Biasanya hanya ada 1 atau 2 warga yang meninggal. Namun malam itu sudah lebih dari 10. Mungkin warga lupa dengan pantangan malam jahanam. Sudah dipastikan kesurupan dan membunuh siapapun di sekitarnya. Selama malam jahanam, mereka dilarang untuk membuat keributan ataupun menyalakan musik. Semua orang dihimbau untuk tetap sembunyi di rumah sambil mengaji. Saat mereka berjalan pulang ke rumah Marni, Siska yang berada di rumah sibuk mencari sinyal yang tiba-tiba hilang dari ponselnya. Ia ingin kembali ke kota setelah memimpikan sosok hantu mengerikan tadi malam. Dira menegaskan tak ada cara lain kecuali bertahan 2 hari lagi di desa itu. Jika mereka nekat pergi sebelum malam jahanam selesai, maka kesialan akan terus menghampiri mereka hingga celaka. Marni memberikan selendang jarik untuk Randy, Martin, dan Siska. Ia memperingatkan agar mereka segera sembunyi di dalam rumah sebelum matahari tenggelam. Dengan mobil ambulans, mereka pergi ke rumah Jagal ditemani Dira yang setia membantu. Randy dan Dira masuk ke rumah Jagal untuk meletakkan sesajen. Sementara Martin dan Siska berusaha memperbaiki mesin mobil yang sempat rusak. Tak berselang lama, Martin dan Siska ikut masuk ke rumah Jagal untuk duduk bergabung dengan Randy dan Dira. Tepat saat matahari terbenam, Dira melingkari tempat duduk mereka dengan garam dan beras merah serta beras putih. Lingkaran yang tak terputus itu akan melindungi mereka dari roh jahat yang suka merasuki manusia. Dira memperingatkan mereka agar tidak keluar dari lingkaran itu, agar tidak tertarik ke alam gaib. Setelah memercikkan air, Dira langsung masuk dan duduk di dalam lingkaran. Setelah sekian lama menunggu, mereka berempat sudah tertidur dalam posisi duduk. Saat tengah malam, hantu-hantu itu sudah berkumpul untuk bersiap memangsa mereka. Saat kaki Siska tak sengaja bergeser keluar dari garis lingkaran, tubuh Siska langsung diseret keluar hingga Siska terbangun dengan teriakan minta tolong. Mendengar teriakan Siska, Martin, Randy, dan Dira pun langsung keluar dari lingkaran itu untuk menyelamatkan Siska. Mau tak mau, mereka pun harus bertarung dengan hantu-hantu jahanam itu. Randy berhasil selamat dari kerusuhan itu dan menyeret Dira untuk keluar dari tengah-tengah keributan. Di tempat lain, Martin terus mengejar Siska. Ia kehilangan jejaknya Siska. Ternyata Siska masih diseret oleh hantu yang tak terlihat hingga masuk ke dalam tengah hutan. Martin berlari mengikuti arah teriakan itu dan berhasil menemukan Siska yang duduk menangis sendirian. Ia berusaha menenangkan Siska yang terlihat ketakutan. Siska berteriak dengan suara menyeramkan, membuat Martin ketakutan.
Tubuh Siska melayang di udara dan jatuh di atas batu hingga tulang-tulangnya remuk. Martin menangis melihat Siska yang sudah tak bernyawa. Tubuh Martin kemudian ikut terseret ke atas pohon sambil teriak minta tolong. Dira dan Randy menemukan Martin yang menggelantung dengan posisi kepala di bawah. Mereka langsung menolong Martin, namun kondisi Martin sudah tak bernyawa. Randy menangis histeris melihat kedua temannya mati dengan mengenaskan. Dira pun ikut prihatin melihat kejadian itu dan memeluk Randy. Pagi harinya, Martin dan Siska dimakamkan di sebelah makam kakek Wirya. Dira semakin intens menemani Randy yang kini sendirian. Malam jahanam sudah berjalan 2 malam dan tinggal 1 malam lagi. Dira menjelaskan, semalam mereka ketiduran karena ilmu sirap yang sudah dipraktekkan sejak zaman dulu. Randy menceritakan sosok sahabatnya Martin yang berasal dari Kupang dan merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan. Mereka punya cita-cita yang sama, yaitu membangun usaha sendiri. Randy memiliki keinginan untuk meneruskan bisnis toko milik kakeknya. Marni mengucapkan belasungkawa atas kepergian kedua teman Randy. Ia berpesan agar Randy tetap kuat dalam menghadapi malam terakhir nanti. Randy membawa kotak kayu peninggalan kakeknya yang ditunjukkan untuk seseorang di desa Winongo yang bernama Amarnia. Marni berkata jika 20 tahun lalu ada satu keluarga yang datang ke Winongo bernama Yudi dan Hartati. Mereka mengaku sebagai anak dan menantu Pak Wirya Negara. Kedatangan mereka itu untuk memakamkan jasad ibunya yang merupakan istri kakek Wirya. Namun saat itu adalah malam jahanam. Yudi dan Hartati menjadi korban dari warga yang kesurupan, hingga tubuh mereka habis dibabat tak tersisa. Randy menunjukkan foto kedua orang tuanya dan berkata jika neneknya bernama Rahmania. Marni lalu berkata jika Randy masih keluarganya, dan ia langsung memeluk Randy. Marni menjelaskan jika jasad ayah, ibu, dan nenek Randy sudah dimakamkan di kuburan desa Winongo. Itulah mengapa kakek Wirya sangat ingin dimakamkan di desa itu bersama istri dan anaknya. Siang itu juga Randy mengunjungi makam kedua orang tuanya. Sepulangnya ke rumah, Marni bercerita jika nama kecilnya adalah Amarnia. Ia menunjukkan foto masa kecilnya bersama Malik dan Marzuki. Kakek Randy adalah intel yang menyamar sebagai wartawan yang bernama Marzuki di sana. Warga desa mengenal Marzuki sebagai wartawan dari media cetak di Jakarta yang bertugas meliput desa mereka. Sebelum malam, mereka pergi ke rumah penjanggalan untuk memberi sesajen. Mengingat ada pohon tua di belakang rumah penjanggalan, Randy pergi ke sana untuk mencabut selurit yang menancap. Ia mencari linggis untuk memudahkan menarik selurit itu. Seketika keluar darah dari pohon yang membuat asap tebal. Tiba-tiba angin kencang dan kaki Randy seperti masuk ke dalam lubang. Sebuah celurit terkubur di sana bersama potongan baju Malik. Randy langsung memanggil Dira dan Marni untuk memeriksa barang itu. Setelah mereka yakin jika kain itu merupakan pakaian ayahnya, Marni berlari pulang untuk mengambil kain kafan. Sementara Randy dan Dira sibuk menggali tanah hingga menemukan tulang belulang leluhur mereka. Bahkan tengkorak kepala manusia pun terkubur di sana. Sesajen yang tergeletak mulai membusuk dan diserang lalat. Sore harinya, Randy, Dira, dan Marni baru selesai mengumpulkan tulang belulang Malik dan Bahtiar yang menjadi satu. Saat malam tiba, dua wanita yang menggelantung di pohon tiba-tiba bergerak sendiri disertai kejang-kejang. Di tempat lain, seorang bapak-bapak yang kedinginan membuat minuman hangat. Namun ia mengalami peristiwa mistis. Pria itu pun menjadi korban dari makhluk jahanam itu. Randy, Dira, dan Marni lari menuju ke pemakaman umum untuk menguburkan jasad Malik dan Bahtiar secara layak. Namun semua roh jahat yang merasuki desa sudah berkumpul di sana untuk menyeret Marni dari kuburan. Randy dan Dira berusaha melawan semua makhluk-makhluk itu. Sementara Marni membuat lingkaran suci. Dira dan Randy berhasil melawan orang-orang yang kesurupan.
Setelah berhasil masuk ke lingkaran, Marni meminta mereka untuk menggali 2 liang lahat. Marni sendiri harus memastikan agar lingkaran tetap basah untuk menjaga mereka dari serangan iblis. Randy kembali melawan hantu-hantu itu, namun karena sudah lelah, Randy tak cukup kuat untuk melakukan perlawanan. Ternyata hantu Bahtiar mengetahui kalau Randy adalah cucu dari Marzuki. Ia berkata jika dendamnya pada Kiai masih mendarah daging dan turun-temurun mengalir keturunannya. Saat ia akan menusuk kepala Randy, hantu Malik muncul untuk menolong cucu Marzuki. Saat dua hantu itu bertarung hebat, Dira menyeret Randy untuk masuk ke lingkaran dan lanjut menguburkan kedua tulang Bahtiar dan Malik. Perseteruan yang terjadi di dunia nyata ternyata masih berlanjut di alam lain. Meski keduanya kini sudah menjadi arwah, dendam antara Malik dan Bahtiar masih terus membara. Tanpa kenal ampun, mereka saling serang hingga tumbang. Setelah selesai menggali 2 lubang tanah, mereka menempatkan kedua jasad di sana dan menyiram dengan air garam di atasnya. Karena hal itu, Bahtiar dan Malik mengerang kesakitan diikuti para pengikutnya masing-masing. Malik bertekad akan mewariskan dendamnya pada anak cucu mereka. Hingga tak tersisa satu komunis pun di bumi ini. Bahtiar menyampaikan hal yang serupa, jika ia akan terus melawan para kiai yang dianggap menyengsarakan rakyat miskin. Di tengah perdebatan itu, Marni berusaha mendamaikan keduanya. Marni berkata jika dulu Bahtiar dan Malik adalah sahabat baik, karena hasutan iblis telah membunuh rasa kemanusiaan mereka, sampai terjadi pertikaian pribadi yang sebenarnya bukan masalah bagi orang lain. Dira juga mengatakan kalau anak dan cucu mereka butuh ketenangan hidup, bukan ketakutan karena dendam leluhur. Randy berusaha menutup lubang tanah kedua makam leluhur desa Winongo itu. Marni dan Dira menjadi sasaran kemarahan Malik serta Bahtiar yang dilempar masuk ke dalam lingkaran. Saat kedua arwah itu mendekati mereka, Randy, Marni, dan Dira melempar garam serta beras yang membuat kedua arwah itu melayang dengan cahaya kemarahan. Disertai angin yang kencang hingga kedua arwah itu pun lenyap menjadi abu. Para pengikutnya pun ikut hilang dengan sendirinya. Marni berdoa agar tidak ada teror malam jahanam lagi. Dira memeluk tubuh kakaknya dan Randy dengan penuh bahagia. Marni meminta maaf pada para ahli kubur yang melihat anak cucunya tidak tenang. Ia berjanji akan merawat kuburan kakeknya dengan baik dan memohon agar arwahnya tak mengusik dunia manusia lagi. Pagi harinya, desa Winongo kembali ramai dengan aktivitas warga desa. Randy mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Jakarta, meskipun tanpa kedua sahabatnya. Setelah nanti dia memberitahu kematian kedua sahabatnya itu, Randy akan berkunjung kembali ke desa itu dan melamar Dira. Sore harinya, warga menggelar acara selamatan untuk merayakan hilangnya kutukan malam jahanam. Randy membawa Dira ke Jakarta dan berjanji pada Marni akan menjaga Dira dengan sepenuh hati. Setelah adiknya pergi, Marni tinggal sendirian di rumah sambil mendengarkan lagu. Dengan menggunakan mobil ambulans, Randy melintasi warga yang sedang selamatan di kuburan umum. Anehnya, ada 2 makam bernama Kadira binti Bahtiar dan Armania binti Malik di sana. Tampaknya Dira adalah keturunan Bahtiar yang telah mati. Begitu juga dengan Marni sebagai keturunan Malik yang sudah mati juga. Tapi Randy masih duduk bersama Dira di dalam mobil ambulans. Tanpa ia sadari, selama di desa Winongo, ia selalu berbicara sendiri dan beraktivitas sendiri. Semua warga yang melihatnya pun sempat heran dengan sikap Randy. Bahkan terlihat penampakan rumah Marni yang sudah rusak dan terbengkalai. Film pun selesai. Filmnya agak sedikit membingungkan ya guys. Ya walaupun begitu, semoga kalian suka dengan videonya. See you next video, bye bye.